Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Baik, para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kami Badan Dakwah Islam PT Donggi Snoro LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Amin Nur Baits dengan tema Manajemen Keuangan Rumah Tangga. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam. Materi barangkali bisa sekitar 45 menit, kemudian bisa dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 15 menit. Selama kajian berlangsung, dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah akhwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka videonya. Setelah materi selesai, nanti kita beri kesempatan pada jamaah yang ingin bertanya, bisa raise hand secara langsung, atau bisa meroncet dan akan coba kami bacakan. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan bagi kita untuk bisa belajar dan juga semangat yang itu merupakan hidayah dari Allah bagi para hambanya untuk mengenali apa saja yang menjadi kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara bagian penting yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu berkaitan dengan masalah bagaimana membangun sebuah keluarga ideal, termasuk di antaranya adalah mengenali muamalah dalam berkeluarga. Bagaimana manajemen mengatur keuangan dalam keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang fikih berkeluarga. Di surat Al-Baqarah Allah banyak menyebutkan itu. Di surat An-Nur Allah juga banyak menyinggung hal itu. Di surat Al-Ahzab ada juga bagian itu. Di An-Nisa juga banyak Allah menyebutkan tentang masalah harta waris, bagaimana ketika keluarga merawat anak yatim dan seterusnya. Termasuk juga di surat At-Talaq. Yang semua itu menunjukkan bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap ilmu tentang berkeluarga. Sehingga aturan dalam berkeluarga ini demikian sempurna. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberi keluarga oleh Allah. Beliau memiliki istri, beliau memiliki anak, beliau punya menantu, dan beliau punya mertua, dan seterusnya. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara berkeluarga, syariat Nabi Muhammad SAW sangat lengkap. Sampai kemudian ulama menjadikannya sebagai satu fikih khusus yang disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal asy-syakhsiyah. Ahwal asy-syakhsiyah itu berbicara tentang bagaimana kewajiban seorang muslim terkait dirinya dan interaksi dia dengan keluarganya. Sehingga dalam ahwal asy-syakhsiyah orang diperkenalkan tentang bagaimana cara berkeluarga yang benar, bagaimana cara mengatur nafkah keluarga, dan seterusnya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mencuplik salah satu bagian itu, yaitu mengenai manajemen keuangan dalam berkeluarga. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keuangan dalam keluarga, bagian penting yang perlu kita ketahui adalah sebab perpindahan harta. Sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak. Sebab
perpindahan harta dari ortu ke anak. Ini bagian yang pertama. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak itu ada 3 macam yang utama. Yang pertama adalah nafkah. Yang kedua adalah hibah atau hadiah. Dan yang ketiga adalah warisan. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak secara umum ada 3, nafkah, hibah atau hadiah, dan warisan. Demikian pula sebab perpindahan harta dari seorang suami kepada istrinya. Sebab perpindahan harta dari suami ke istri. Ada yang bentuknya nafkah, ada yang bentuknya hibah atau hadiah, dan ada yang bentuknya warisan. Kemudian sebab perpindahan harta dari istri ke suami. Di situ hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah hibah atau hadiah. Dan yang kedua adalah warisan. Sebab istri tidak memberikan nafkah kepada suaminya. Lalu ada sebab perpindahan harta dari anak ke ortu. Sebab perpindahan harta dari anak ke ortu, yang pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, dan yang ketiga adalah warisan. Pertama kita perlu mengenali ini, karena Islam itu menghargai kepemilikan. Sehingga sampai pun dalam sebuah keluarga, kepemilikan itu dijaga. Sehingga harta suami adalah milik suami, harta istri milik istri, harta orang tua milik orang tua, harta anak milik anak, dan seterusnya. Sehingga anggota keluarga tidak bisa memiliki harta itu kecuali karena sebab yang syar'i. Sehingga ini bagian dari prinsip. Bagian dari prinsip bahwa kepemilikan harta dalam keluarga itu dihargai. Karena dihargai, maka kepemilikan harta dalam keluarga karena dihargai, orang tidak berhak untuk memiliki harta anggota keluarga yang lain kecuali karena sebab yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang tidak berhak memiliki harta anggota keluarga yang lain kecuali dengan sebab yang diizinkan syariat. Sehingga tidak ada istilah harta suami milik istri atau harta ortu milik anak, istilah itu tidak ada. Harta suami tetap milik suami dan harta istri tetap milik istri, harta istri milik istri, harta ortu tetap milik ortu, anak tidak berhak untuk memilikinya. Harta suami istri tidak berhak memilikinya kecuali karena sebab yang diizinkan oleh syariat. Dan tadi kita sudah sebutkan beberapa sebab perpindahan harta. Yang pertama dari ortu ke anak, yang kedua dari suami ke istri, yang ketiga dari istri ke suami, dan yang keempat dari anak ke ortu. Kita sering menyebut ini 4 elemen ini sebagai keluarga inti. Suami, istri, anak, dan orang tua. Baik. Nah, kemudian dari sekian bentuk perpindahan harta ini, kita akan mengenali perbedaannya. Perbedaan antara nafkah atau ciri khas dari masing-masing.
Yang pertama untuk nafkah. Untuk nafkah, dia bersifat wajib. Untuk nafkah bersifat wajib. Semua yang bentuknya nafkah bersifat wajib. Sehingga ortu berkewajiban memberi nafkah ke anak, suami berkewajiban memberikan nafkah ke istri, sebagaimana anak juga berkewajiban memberikan nafkah ke ortu. Karena semua yang sifatnya nafkah hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya orang yang punya kelonggaran, dia memberikan nafkah min sa'ati, sesuai dengan kelonggaran yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang disempitkan rizkinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kalau Allah berikan dia harta, misalnya penghasilan dia 1 juta per bulan, atau 1,5 juta per bulan, maka berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Baik. Kemudian di antara ciri khas nafkah adalah nafkah itu sesuai kebutuhan. Sehingga nafkah diberikan, kadar yang wajib adalah untuk menutupi kebutuhan yang primer, kebutuhan pokok dari pihak yang dinafkahi. Maka nafkah bagi istri adalah untuk menutupi kebutuhan primer bagi istri. Nafkah bagi anak juga untuk menutupi kebutuhan primer bagi anak, dan demikian seterusnya. Dan kebutuhan primer itu mencakup apa saja? Pertama adalah sandang. Yang kedua, pangan. Dan yang ketiga, papan. Yang pertama adalah pakaian, yang kedua makanan, yang ketiga adalah tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan kebutuhan sandang dan pangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu, Anda lihat ya di ayat 233 baris yang kedua. Kalau baris yang pertama Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Dan bagi para al-walidat, bagi para ibu, yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anaknya haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi lelaki yang punya anak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk memberikan pangan dan pakaian bil ma'ruf, sesuai dengan standar normal. Sehingga kewajiban memberikan nafkah berupa pangan dan pakaian ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 233. Di Al-Baqarah ayat 233. Sementara untuk kebutuhan papan, yang ini merupakan bagian dari kebutuhan primer juga, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi mereka. Askinuhunna. Ada di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Berikanlah
berikanlah tempat tinggal bagi mereka. Min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Ada di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Maka sebagaimana Allah perintahkan itu bagi suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Demikian pula orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, jika orang tua tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa nafkah itu diberikan karena sebab. Diberikan karena sebab. Dan sebab seseorang wajib memberikan nafkah ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah karena nasab. Karena sebab nasab. Contohnya anak, orang tua, itu karena sebab nasab. Yang kedua karena sebab pernikahan. Contohnya istri. Yang ketiga karena sebab kepemilikan. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan piaraan. Kalau dulu budak. Contoh yang lain adalah budak. Ini anak, ortu. Pernikahan adalah istri. Di luar 3 sebab ini, orang tidak berkewajiban memberikan nafkah. Tayyib. Berarti pada asalnya seseorang itu tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada mertua, karena mertua itu orang lain. Tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada pamannya, karena itu orang lain. Saudaranya masih masuk dalam lingkup nasab. Wallahu a'lam. Baik. Ini berkaitan dengan nafkah. Kemudian kita beralih ke hibah. Hibah atau hadiah. Dia sifatnya tidak wajib. Namun dianjurkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Sehingga hibah sifatnya dianjurkan. Yang kedua, hibah itu di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Karena itu, apabila ada orang yang mendapatkan hibah, maka hibah yang dia dapatkan melebihi dari jatah nafkah. Sehingga kalau dalam bahasa kita ada orang menyebut sisa belanja, kemudian dimiliki oleh istri, itu masuk kategori hibah dari seorang suami kepada istrinya. Lalu yang ketiga, hibah itu bisa diberikan tanpa sebab. Boleh tanpa sebab. Sehingga misalnya, saya memberikan hibah kepada siapapun yang baru saya kenal. Atau bahkan yang tidak saya kenal sama sekali. Ketemu orang, Pak, ini saya kasih. Dan dia mau menerima. Maka hibah seperti itu berarti hibah tanpa sebab. Dan dalam Islam diperbolehkan adanya hibah tanpa sebab. Baik. Terus apa sih bedanya antara hibah dan hadiah? Kalau dari 3 hal ini sebenarnya kurang lebih sama. Cuman bedanya begini. Kalau hadiah itu diberikan karena prestasi tertentu. Sebagai bentuk penghargaan. Misalnya, ada orang yang mendapatkan hadiah karena dia menikah. Karena dia lulus SMA atau lulus kuliah. Atau karena dia punya prestasi tertentu. Maka pemberian kepada dia disebut sebagai hadiah. Baik.
Kalau hibah tanpa sebab, sehingga biasanya pemberian itu tidak ada latar belakang apapun. Bukan karena prestasi, bukan karena ada hal tertentu yang menarik, tapi langsung murni diberikan. Itu statusnya adalah hibah. Baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah warisan. Untuk warisan, ini sudah diatur oleh Allah. Di sini kita sebut warisan bersifat otomatis. Istilah para ulama, warisan adalah ijbari. Ijbari. Sesuatu yang sifatnya otomatis. Otomatis dalam arti begini. Siapapun yang meninggal, otomatis harta yang ditinggalkan akan menjadi warisan. Sehingga makna otomatis di sini adalah siapapun yang meninggal, maka otomatis harta yang dia tinggalkan jadi warisan. Maka meskipun orang itu diam saja, tidak pernah ngomong nanti akan meninggalkan warisan sekian, dia nggak pernah menyampaikan apapun akan meninggalkan warisan sekian, otomatis begitu dia mati, maka seluruh harta yang dia punya akan jadi warisan. Baik. Sebab yang membagi warisan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pembagian Allah yang mengatur. Sehingga manusia tidak punya hak sama sekali. Para ulama menyebutkan ada 3 hal di mana semuanya Allah yang mengatur pembagiannya. Ada 3 jenis harta di mana Allah yang mengatur pembagiannya. Yang pertama, zakat. Sehingga manusia tidak punya hak untuk mengatur pembagian zakat. Allah telah tetapkan 8 asnaf. Mulai dari fakir, miskin, sampai ibnu sabil. Yang kedua, ghanimah. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan pembagiannya. Dan yang ketiga adalah warisan. Harta yang dimiliki oleh manusia yang dia tinggal mati, maka harta itu pembagiannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian penerima waris dia ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana yang kita pelajari dalam fikih tentang masalah warisan. Dan insya Allah di ANB Channel sudah pernah kita bahas ya, bedah buku tentang pengantar ilmu waris. Barangkali jamaah ada yang tertarik untuk melihat lebih detail, silahkan Anda bisa merujuk ke bedah buku pengantar ilmu waris yang ada di ANB Channel. Taib. Ini perbedaan dari 3 hal yang tadi kita sebutkan, yang itu merupakan sebab syar'i terjadinya perpindahan harta dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain. Selanjutnya, kita ingin menjawab sebuah syubhat. Terdapat sebuah syubhat. Ada sebuah syubhat begini. Syubhat itu mengatakan bahwa nafkah adalah uang jajan bagi istri. Nafkah adalah uang jajan bagi istri. Sehingga kebutuhan harian ini tidak masuk nafkah. Maka kebutuhan berupa makanan ketika makanan sehari-hari, kemudian pakaian,
Itu tidak termasuk nafkah. Dan ini sempat viral sekitar tahun 2017 atau 2018 ya. Ada pemahaman bahwa nafkah itu adalah uang jajan bagi istri, sementara kalau makanan, kemudian tempat tinggal, terus pakaian, itu bukan nafkah. Yang nafkah itulah yang dipegang oleh istri, sehingga istri telah tercukupi kebutuhan dia bisa makan, dia bisa tinggal, dia punya pakaian. Di tempat tinggal suaminya, istri juga tetap harus dikasih uang senilai tertentu sebagai nafkah untuk dia. Pemahaman ini nggak benar. Maka saya sebut syubhat. Ini pemahaman yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut nafkah dalam ayat yang tadi kita singgung, ada yang bentuknya tempat tinggal. Allah berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin." Berikanlah tempat tinggal bagi mereka sebagaimana kalian tinggal. Juga dalam ayat yang tadi kita bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hakikat dari nafkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Wa kiswatuhunna. Bagi orang yang memiliki anak, artinya bagi lelaki, bagi kepala rumah tangga, dia wajib memberikan pangan dan kiswah. Kiswah artinya pakaian. Rizkun, kata rizkun dalam Al-Quran, itu maknanya adalah makanan. Nabi Zakaria alaihissalam ketika menemui Maryam, falamma dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria menemui Maryam, beliau menjumpai di dekat Maryam itu ada rizqa, ada rizki. Dan yang dimaksud di situ adalah buah-buahan yang bukan musimnya. Artinya berupa makanan. Karena hakikat dari rizki adalah makanan. Sehingga yang dimaksud liman arada wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, rizquhunna di sini maknanya adalah pangan. Sehingga kalau diartikan bahwasanya nafkah di situ adalah uang jajan bagi istri yang terpisah dari kebutuhan pangan sehari-hari, ini pendapat yang tidak benar. Sehingga bisa kita katakan syubhat ini bertentangan dengan Al-Quran. Karena yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa nafkah adalah pangan, kemudian pakaian, dan tempat tinggal. Tayyib. Lalu kebutuhan nafkah apa saja yang harus dipenuhi? Di sini ada banyak sekali ya. Saya sebutkan ada besaran kadar nafkah, kemudian bentuk real nafkah, pengobatan istri, apakah nafkah itu jadi utang, lalu diantaranya adalah alat untuk make up dan seterusnya. Coba kita lihat. Hukum memberi nafkah istri. Di sini kita sebutkan firman Allah di surat At-Talaq. Ayat yang ke-7. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelapangan rizki memberikan nafkah sesuai kelapangan rizkinya. Kemudian juga di Al-Baqarah ayat 233 yang tadi sudah kita singgung berkali-kali, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Lalu nafkah berupa tempat tinggal, askinuhunna min haitsu sakantum. Kemudian nafkah berupa makanan, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Baik. Itu semuanya berbicara tentang nafkah. Selanjutnya, kapan seorang suami wajib menafkahi istrinya? Menurut jumhur ulama, dan ini adalah pendapat Malikiyah, pendapat Hambali, serta pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, bahwa syarat seorang lelaki berkewajiban menafkahi seorang wanita ada dua. Yang pertama, telah terjadi akad nikah yang sah. Yang kedua, telah at-tamkin
min nafsiha. Setelah at-tamkin min nafsiha. At-tamkin min nafsiha artinya si istri sudah merelakan diri untuk melakukan hubungan badan. Istri sudah merelakan diri untuk melakukan hubungan badan. Jika sudah demikian, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Kalau baru akad nikah, tapi suami dan istri ini tidak bisa kumpul, maka suami belum berkewajiban memberikan nafkah. Dalilnya adalah peristiwa pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Sewaktu Nabi SAW nikah dengan Aisyah di usia 6 tahun, Nabi SAW tidak menafkahi Aisyah kecuali ba'da dukhul, kecuali setelah hubungan badan, setelah kumpul. Karena selama 3 tahun Aisyah tinggal bersama Abu Bakar. Sehingga pasca nikah, Aisyah tinggal di rumah keluarganya dan Rasulullah SAW tidak memberikan nafkah, sehingga nafkah Aisyah ditanggung oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, apabila belum memungkinkan untuk kumpul, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, di sini saya pernah sampaikan ini bisa jadi salah satu solusi mengenai kasus pelajar yang sudah saling jatuh cinta dan ingin segera menikah. Tapi orang tua belum merestuinya untuk nikah, meskipun merestui dari sisi calonnya direstui. Nggak apa-apa kamu nikah dengan ini, tapi tunggu lulus dulu. Kapan lulus? 4 tahun lagi. Masya Allah. Kapan lulus? Sekian tahun lagi. Masya Allah. Dan itu akan sangat mengganggu. Kalau sudah jatuh cinta, tapi ternyata harus ditahan selama sekian tahun. Apa solusinya? Solusinya sehingga dia di semester yang laki-laki semester 3, yang perempuan semester 1. Nikahkan. Setelah nikah dia apain, Pak? Setelah nikah, kalau memang masalahnya adalah urusan nafkah, saya kasihan nanti anak laki-laki ini, dia masih pelajar, belum bisa ngasih nafkah. Baik, pisahkan. Yang laki-laki tinggal bersama keluarganya, yang perempuan tinggal bersama keluarganya. Selanjutnya gimana, Pak? Mereka sudah suami istri, mereka mau telepon-teleponan, mereka mau misalnya chatting, bebas. Sehingga sudah tidak ada sekat lagi karena mereka suami istri. Namun mereka punya perjanjian tidak akan kumpul sampai lulus. Dan dalam posisi ini si lelaki tidak berkewajiban memberikan nafkah. Memungkinkankah seperti itu dilakukan? Sangat mungkin. Kita bicara untuk standar keluarga yang Islam, yang ngerti aurat, yang ngerti batasan dilarang pacaran, yang ngerti batasan dilarang berinteraksi dengan lawan jenis, tanpa mahram. Tapi kalau keluarga yang nggak ngerti batasan itu, ya, barangkali solusi ini bagi mereka tidak begitu dipikirkan. Tapi bagi keluarga yang paham akan batasan aurat, gimana? Kamu sudah saling mencintai, tapi kamu harus lulus dulu. Terus nanti kalau kamu nikah, kamu belum bisa memberi nafkah. Yang perempuan juga dikhawatirkan nanti hamil dalam kondisi ketika kuliah. Akan mengganggu belajarmu. Taib, nikahkan, pisahkan. Sehingga sang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah bagi istrinya. Sang istri tidak berkewajiban untuk memberikan layanan bagi suaminya, dan masing-masing nafkah ditanggung oleh keluarganya. Tayyib. Selanjutnya, di sini ada keterangan dari Syafi'iyah, kewajiban suami untuk menafkahi gugur ketika 1, istri nusyuz. Nusyuz artinya bangkang. Nusyuz itu secara makna bahasa artinya tinggi. Gunung yang tinggi itu disebut dengan Jabal Nashiz.
nasyaza. Nasyaza. Secara makna bahasa artinya sesuatu yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Kalau kalian diperintah untuk berdiri, unshuzu kan di sini artinya berdiri. Fanshuzu. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sehingga nusyuz disebut nusyuz. Kenapa disebut nusyuz? Karena si wanita ini merasa lebih tinggi dibandingkan lelaki tersebut. Oleh karena itu si wanita ini tidak mau nurut. Makanya disebut dengan nusyuz. Tayyib. Kemudian yang kedua, ketika masih kecil sehingga belum layak untuk dilakukan hubungan badan. Yang ketiga, keluar rumah karena alasan ibadah tidak wajib. Seperti iktikaf tanpa seizin suami. Bahkan umroh sendirian tanpa seizin suami. Atau dia melakukan puasa tanpa seizin suami, puasa sunnah. Yang keempat, terjadi talak. Terjadi talak bain. Ini bukan baik ya. Terjadi talak bain. Apa itu talak bain? Talak di mana sudah tidak bisa rujuk. Namanya talak bain. Talak yang tidak bisa rujuk itu disebut talak bain. Tayyib. Kemudian mengenai besaran kadar nafkah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan dikembalikan kepada ukuran tertentu, misalnya 2 mud makanan. Ya. Ada yang mengatakan kondisional, tergantung lingkungan tempat tinggalnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Sehingga mengenai batasan nafkah, itu Al-Quran memberikan batasan bil ma'ruf. Al-Quran memberikan batasan nafkah itu kalimatnya bil ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan bil ma'ruf? Sesuai urf. Coba kita lihat ungkapan bil ma'ruf dalam Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Atau di sini ya, mungkin yang lebih mendekati adalah ayat ini ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Di Al-Baqarah ayat 228. Anda lihat di ayat 228 baris kedua dari bawah. In aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi wanita ini dia berhak mendapatkan sesuatu yang setingkat dengan kewajibannya. Bil ma'ruf, sesuai dengan kadar uraf. Ya. Ungkapan bil ma'ruf itu sesuai dengan kadar uraf. Ya. Kadar nafkah itu bil ma'ruf. Dan yang dimaksud bil ma'ruf itu sesuai urf yang berlaku di masyarakat. Sehingga kalau urfnya misalnya di Jogja ya, sehari 100.000, maka memberikan 100.000
berarti sudah sesuai dan sudah menunaikan kewajiban sebagai suami. Wallahu a'lam. Kemudian bentuk real nafkah, tadi kita sudah sebutkan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Lalu di sini termasuk di antara nafkah adalah alat kebersihan. Para ulama berpendapat bahwa menjadi hak istri dan kewajiban suami segala yang menjadi kebutuhan istri, semisal sisir, minyak rambut, sampo, dan seterusnya. Lalu parfum ada dua macam. Parfum yang menghilangkan bau, dan parfum jenis ini biaya pengadaannya ditanggung suami. Yang kedua, parfum yang berfungsi sekedar untuk kesenangan. Parfum ini adalah hak suami menurut pendapat para ahli fikih, sehingga wajib diusahakan oleh istri. Ya, misalnya, sebelum melakukan hubungan, wanita memakai parfum. Nah, parfum itu hak suami, sehingga istri harus berkewajiban untuk mendatangkannya. Wallahu a'lam, itu penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait pembagian parfum. Tapi kalau parfum yang menghilangkan bau badan, itu kewajiban suami yang harus mendatangkannya. Nah, kemudian nafkah jadi utang. Nafkah yang belum dibayar oleh suami, apakah menjadi utang? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak menjadi utang yang harus ditanggung oleh suami, kecuali berdasarkan keputusan hakim atau kesepakatan kedua belah pihak. Jika dua hal ini tidak ada, maka kewajiban nafkah gugur seiring berlalunya waktu. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Misalnya, suami merantau. Banyak sekali kasus kayak gini. Suami merantau ini, Masya Allah, nggak kirim kabar, nggak kirim duit, nggak kirim apapun ke istrinya. Istrinya berada di kampung halaman. Sampai akhirnya sekian tahun tiba-tiba pulang. Sekian tahun tiba-tiba pulang itu, apakah istri punya hak untuk nuntut? Kamu selama 5 tahun nggak pernah ngasih nafkah saya. Nggak pulang-pulang. Nggak ngasih kabar, duitnya juga nggak datang, orangnya nggak datang, duitnya nggak datang. Kamu saya tagih dengan nilai sekian. Apakah bisa seperti itu? Menurut Hanafiyah, kalau istrinya ridho, kalau istrinya tidak nagih dan tidak ada keputusan hakim untuk memberikannya, maka suami gugur kewajibannya. Namun ada pendapat yang kedua, nafkah ini menjadi utang suami, manakala suami menolak untuk membayarnya setelah nafkah itu menjadi kewajibannya, maka meskipun tidak ada keputusan hakim atau kerelaan suami. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambali, menimbang bahwa suatu kewajiban tidaklah gugur kecuali setelah dilaksanakan atau diputihkan. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih kuat. Bahwa nafkah yang tidak dibayarkan itu menjadi utang. Karena menjadi utang, meskipun tidak ada keputusan hakim ya. Karena jadi utang, maka suami wajib untuk membayarnya. Kecuali jika istri memutihkan. Ya sudahlah bang, yang penting abang selamat, balik, uangnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap punya suami. Sehingga istri merelakan hal itu, dan dalam posisi suaminya nggak ngasih nafkah, tidak ditagih, berarti suami bebas dari kebutuhan, dari menunaikan nafkah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran Ustaz Khair. Terima kasih banyak atas materinya. Kita beri kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilahkan. Silakan untuk raise hand.
Mungkin sambil menunggu saya coba bacakan yang ada di chat ya Ustaz. Bismillah, izin bertanya, apakah perjanjian pranikah untuk harta diperbolehkan dalam Islam Ustaz? Perjanjian pranikah untuk harta, maksudnya gimana? Mungkin punya kesepakatan dalam hal pembagian harta atau kesepakatan dalam hal jatah bulanan nafkahnya berapa disepakati di awal sebelum nikah. Perjanjian untuk harta sebelum menikah gitu ya. Ya, Nanti saya dinafkahi berapa, terus atau apalagi hak rumahnya menjadi hak milik siapa, kemudian rumah milik siapa. Insya Allah sah-sah saja. saya. Tapi kalau nikahnya nggak jadi ya itu semuanya batal. Ya. Sehingga Kemudian kalau ada perceraian, apakah tetap gimana Pak? kalau ada perceraian jadi batal Ustaz? Kalau kalau terjadi perceraian, nah di klausul perjanjian itu gimana? Ya. Baik, Ustaz. Misalnya kalau di klausul perjanjian, jika terjadi perceraian, maka rumah jadi milik istri. Kalau ada klausul kayak gitu ya, itu bisa mengikat. Intinya begini, perjanjian akad apabila dinyatakan sebelum akad. Kalau perjanjian itu baru dinyatakan ketika akad atau pas. Putus-putus Ustaz ya suaranya. Bang. Putus? Iya. Yang tadi Bismillah. mungkin Lancar, Pak? nah sekarang terdengar Ustaz. Baik. Jadi perjanjian yang berstatus mengikat adalah perjanjian sebelum akad nikah. Sehingga kalau istri, misalnya saya mau kamu nikahi dengan syarat 1, 2, 3, 4. Syarat itu semuanya mengikat selama dilakukan dan disepakati suami sebelum akad nikah. Tapi kalau sudah akad nikah, baru muncul perjanjian seperti itu tidak berlaku. Artinya suami boleh untuk tidak memberlakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahaqqa syurut mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya perjanjian inna ahaqqa syuruti antufu mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya perjanjian yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah perjanjian yang menghalalkan kemaluan. Dan yang dimaksud adalah perjanjian karena pernikahan. Sehingga kalau istri meminta A, B, C, dan itu jadi syarat sebelum pernikahan, maka syarat itu semuanya mengikat jika suami setuju. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan yang kedua lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pendidikan itu apakah masuk ke dalam nafkah? Kemudian papan merupakan kewajiban nafkah. Apakah anak-anak yang sudah mapan tetapi belum memiliki rumah, apakah juga kewajiban nafkah berupa papan tetap diberikan ataukah bisa berubah menjadi hibah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang perlu dipahami begini, bahwa memberikan tempat tinggal itu tidak sama dengan memberikan rumah. Itu dua hal yang berbeda. Suami berkewajiban memberikan nafkah papan kepada istri. Itu bukan berarti suami harus ngasih rumah ke istri. Namun yang lebih tepat bahwa kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal adalah menyediakan tempat tinggal. Itu yang lebih tepat. Karena itu seorang atau orang tua ketika memberikan nafkah berupa tempat tinggal bagi anak, itu bukan maksudnya menyediakan rumah untuk anak. Bukan maksudnya memberikan rumah untuk anak. Namun apa Pak? Namun bentuknya adalah orang tua menyediakan tempat tinggal untuk anak. Sehingga orang tua bisa, atau anak bisa tinggal di rumah orang tuanya. Artinya dia tidak diusir.
Kalau orang tua ngusir, kamu nggak boleh tinggal di sini. Ya, berarti orang tua tidak memberikan nafkah tempat tinggal untuk anak. Rumahnya sempit, cuman ada 2 kamar, anaknya 5. Terus orang tua mempersilahkan mereka, silakan tinggal di sini. Itu sudah masuk kategori memberikan nafkah berupa tempat tinggal. Yang penting orang tua mengizinkan anaknya untuk mau tidur di sini, silahkan. Kamu mau tidur dimanapun, silahkan. Itu sudah masuk kategori menyediakan nafkah tempat tinggal untuk anak. Sehingga menyediakan tempat tinggal untuk anak itu bukan berarti memberikan rumah untuk anak. Sebagaimana memberikan tempat tinggal untuk istri, bukan berarti memberikan rumah untuk istri. Tapi suami menyediakan tempat tinggal untuk istri. Kalau suami belum bisa membelikan rumah, gimana, Pak? Dia belum bisa beli rumah. Yang penting dia bisa ngontrak. Ngontrak bisa nggak? Bisa. Baik. Berarti Anda harus bayar kontrakan untuk bisa menyediakan tempat tinggal bagi Anda dan istri Anda. Serta anak-anak. Itu sudah termasuk menyediakan nafkah tempat tinggal bagi keluarga. Nah, kemudian berkaitan dengan pendidikan, apakah pendidikan ini termasuk nafkah? Ini kembali ke uruf. Kembali ke uruf. Kalau secara uruf, kalau mengajar itu kewajiban, tapi dia di luar nafkah, mengajar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kepala rumah tangga, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, berikan pendidikan adab kepada mereka. Itu kewajiban dasar yang disebutkan oleh Allah, tapi itu di luar pembahasan nafkah. Cuman yang jadi kendala, orang tua, dia kadang tidak punya ilmu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Karena keluarga yang ideal, kepala rumah tangga itu berilmu. Dia bisa ngajari baca Quran, dia bisa ngajari agama untuk anaknya, dia ngajari adab untuk anaknya dan keluarganya. Itulah keluarga ideal. Makanya ketika ada seorang bapak yang membawa anaknya ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bapak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, berikan pendidikan bagi anakku. Tolong nasihati anakku. Dia nggak mau nurut sama saya, dia durhaka sama saya, dan seterusnya." Jadi orang tua ini mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian anaknya ini mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, sebelum engkau menasihati aku, izinkan aku untuk menyampaikan sesuatu." "Silahkan," kata Umar. "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah mendidikku dengan pendidikan yang baik. Tidak pernah mengajariku Al-Quran. Tidak menyediakan ibuku ibu yang baik. Ibuku seorang wanita zinjiyah." Wanita zinjiyah itu wanita majusi. Yang kemudian dinikahi setelah masuk Islam. Nggak kenal sama sekali agama. Dan ayahku tidak memberikan lingkungan yang baik untukku. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Maka dalam masalah pendidikan, itu sebenarnya idealnya adalah orang tua yang ngajari. Ngajari anaknya. Ngajari baca Quran, ngajari ini, ngajari ini. Cuman sekarang kan kondisinya tidak seperti dulu. Sehingga orang tua karena waktunya habis untuk bekerja, tidak bisa melaksanakan tugas seperti ini. Maka dalam posisi ini digantikanlah orang lain. Pengganti itu dia bayar. Maka status pengganti itu, yaitu para guru, adalah wakil bagi bapak untuk ngajari anaknya tentang baca Quran, tentang ini, tentang agama. Yang sebenarnya itu kewajiban. Bukan kalimatnya sebagai nafkah, tapi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak. Nah, sebagai konsekuensi kalau itu butuh biaya, ya harus dia keluarkan. Dipahami insya Allah ya? Baik. Jadi pembicaraannya bukan dari sisi sudut pandang pemberian nafkah, tapi dari sisi sudut pandang kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak atas perintah Allah Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Nah,
Baik Ustaz. Ini yang terakhir barangkali Ustaz di chat ada. Bismillah, ketika pendapatannya pas-pasan, manakah yang harus didahulukan oleh seorang suami? Apakah menafkahi anak istrinya atau orang tuanya? Prioritas yang disampaikan oleh para ulama dalam posisi penghasilan yang terbatas. Sehingga harus ada urutan. Maka pertama yang wajib dinafkahi adalah istri. Kenapa? Karena jika dia sudah tidak lagi sanggup untuk menafkahi istri, maka pilihannya diceraikan istrinya. Karena saya nggak sanggup menafkahi kamu, saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Sehingga nggak boleh ditahan, sementara dia nggak bisa nafkahi istrinya. Begitu ya. Masalahnya, lah kenapa nggak orang tua? Tidak ada mantan orang tua. Kalau mantan istri ada. Maka suami ketika tidak bisa memberikan nafkah bagi istri, berarti istrinya harus dilepas. Kembalikan ke orang tuanya. Makanya kenapa prioritas pertama adalah istri. Karena istri ini diikat dengan perjanjian pernikahan. Yang kemudian suami punya kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dia. Kalau kemudian tidak bisa, maka ikatan itu harus dilepas. Udah, kamu bebas, kamu saya kembalikan ke orang tuamu, kita berpisah karena saya tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepadamu. Baik. Baru kemudian setelahnya adalah anak. Setelah anak, baru orang tua. Itu urutan yang kami pahami. Karena kenapa anak, orang tua punya beban berat untuk menanggung anaknya. Sehingga dia harus dahulukan anak sebelum orang tuanya. Dalam masalah pemberian nafkah. Ini kita bicara masalah harta ya. Kalau masalah layanan, kebaktian, urutannya berbeda. Anak berbakti kepada orang tua, istri berbakti kepada suami. Tapi kalau bicara nafkah, maka urutannya tadi. Sehingga kenapa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak lebih dulu? Karena anak punya kewajiban untuk taat kepada orang tuanya. Baru setelah itu orang tua. Tapi begini Pak, kejadian ini kalau di negara kita mungkin hampir nggak ada. Kalaupun ada ya hanya 1-2. Karena nafkah itu kan yang penting kebutuhan cukup untuk hidup. Semiskin apa kira-kira orang Indonesia tidak bisa ngasih uang kepada istri, anak, dan bapaknya, dan orang tuanya, masing-masing cukup untuk makan, berupa nasi misalnya 1 kepal. Lontong itu berapa harganya? 3.000. 3.000 kali 3, 9.000. 9.000 untuk 1 anak. 1 orang tua. Berarti total di situ ada misalnya istri, 2 anak, bapak ibu, 5 orang. Sama dirinya 6 orang. Bisa nggak Anda menyediakan 9.000 kali 6 sehari? Masih bisa. Baik, insya Allah tidak perlu dipertentangkan. 9.000 kali 6 berapa? 36 ya. 36.000 sehari. Bisa. Berarti tidak perlu dipertentangkan. Tapi misalnya paling apes, orang itu pendapatannya hanya 20.000 sehari. Sementara dia harus memberikan nafkah kepada 6 orang. Kalau 2.000 nggak cukup untuk 6 orang ini, maka prioritasnya istri. Jika habis di istri, ya sudah. Yang lain nyari sendiri. Wallahu a'lam, itu hierarki yang disampaikan oleh para ulama. Baik. Baik Ustaz, sepertinya kalau di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, dan waktunya juga sudah pukul 13.30. Mungkin izin kami tutup ya Ustaz ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustadz beserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya BDI dan PT Donggi Semarang LNG untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz. Terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, baik. Kami izin untuk live dari meeting, Pak. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.